Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adenira Susilawati, mahasiswa IKIP Siliwangi, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sastra anak. Sastra anak dalam kehidupan sehari-hari sering kita mendengar orang menyebutnya atau dalam mengucapkannya kata sastra anak, cerita anak, atau bacaan anak. Kata sastra anak merupakan dua patah kata yang dirangkaikan menjadi satu kata sebut, yaitu dari kata sastra dan kata anak. Kata sastra berarti karya seni imajinatif dengan unsur estetisnya dominan yang bermediumkan bahasa. Karya seni imajinatif yang bermedium bahasa itu dapat dalam bentuk tertulis ataupun dalam bentuk lisan. Sementara itu, kata anak di sini diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau bocah. Tentu pengertian anak yang dimaksud di sini bukan anak balita dan bukan pula anak remaja, melainkan anak yang masih berumur 6 sampai 13 tahun atau usia anak sekolah dasar. Jadi secara sederhana istilah sastra anak dapat diartikan sebagai karya seni yang imajinatif dengan unsur estetisnya dominan yang bermediumkan bahasa, baik lisan ataupun tertulis yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak. Bacaan anak tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat fantasi atau sastra, tetapi juga bacaan yang bersifat pengetahuan, keterampilan khusus, komik atau cerita bergambar seperti cerita rakyat dan sebagainya. Sifat dan hakikat sastra anak harus sesuai dengan dunia dan alam di kehidupan anak-anak yang khas milik mereka dan bukan milik orang dewasa. Ada 3 ciri sastra anak yang menandai sastra anak itu berbeda dengan sastra orang dewasa. 3 ciri pembeda tersebut adalah: yang pertama, unsur pantangan; yang kedua, penyajian dengan gaya secara langsung; dan yang ketiga, fungsi terapan. Yang pertama, unsur pantangan. Unsur pantangan ini merupakan unsur yang secara khusus berkenaan dengan tema dan amanat. Secara umum, dapat dikatakan bahwa sastra anak menghindari atau pantangan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut masalah seks, cinta yang erotis, dendam yang menimbulkan kebencian, kekejaman, prasangka buruk, kecurangan yang jahat, dan masalah kematian. Yang kedua, penyajian dengan gaya secara langsung, yaitu bahwa sajian cerita merupakan deskripsi secara singkat dan langsung menuju sasarannya, mengetengahkan gerak yang dinamis dan jelas sebab-musababnya. Deskripsi itu diselingi dengan dialog yang wajar, organis, dan hidup. Melalui pengisahan dan dialog itu terwujud suasana yang tersaji, perilaku tokoh-tokohnya amat jelas, baik sifat, peran, maupun fungsinya dalam cerita. Yang ketiga, fungsi terapan, yaitu sajian cerita yang harus bersifat informatif dan mengandung unsur-unsur yang bermanfaat, baik itu pengetahuan umum, keterampilan khusus, maupun untuk pertumbuhan anak. Fungsi terapan dalam sastra anak ini ditunjukkan oleh unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada teks karya sastra anak itu sendiri. Hakikat cerita anak. Untuk pengertian cerita anaknya sendiri, yaitu karangan berupa cerita yang ditulis dengan tujuan untuk dibaca anak-anak. Dalam hal ini tentu saja tema, tokoh, amanat, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa dan tema anak-anak. Cerita anak biasanya mengandung hal-hal yang bermanfaat. Misalnya cerita binatang yang mencerminkan kehidupan manusia seperti tindak angkara murka, kesewenang-wenangan, ketamakan, ketidakadilan, tipu muslihat, gotong royong, ketulusan, dan kasih sayang.
Untuk sastra anak itu terbagi dua, yaitu ada cerita anak dan ada puisi anak. Tetapi di sini saya akan lebih menjelaskan ke cerita anak. Dan untuk jenis-jenis cerita anak, yang pertama itu ada cerita bergambar. Penggunaan media gambar pada buku difungsikan sebagai wahana pengembangan cerita. Jadi, dengan mempelajari ilustrasi yang digunakan oleh penulis, kita dapat mengelompokkan buku tersebut dalam buku informasi seperti buku abjad atau alphabet books, buku berhitung atau counting books, dan buku-buku konsep atau concept books. Gambar yang dipergunakan semata-mata berfungsi untuk memberikan satu pesan khusus. Setiap gambar yang ditampilkan untuk suatu objek atau ide tertentu dimaksudkan untuk memberikan ilustrasi terhadap objek atau ide tersebut. Yang kedua, ada cerita rakyat. Cerita rakyat yaitu semua bentuk narasi yang tertulis atau lisan, yang ada terus sepanjang tahun. Definisi ini mencakup syair pahlawan, balada, legenda, dan lagu-lagu rakyat sebagaimana dongeng dan cerita binatang. Penggunaan sastra rakyat di sekolah dasar cenderung untuk membatasi cerita-cerita rakyat yang agak sederhana. Misalnya cerita kancil yang cerdik, Pak Kadok untuk tingkat awal, dan menyarankan cerita-cerita peri untuk yang lebih tinggi. Misalnya Dewi Nawang Wulan. Yang ketiga, ada cerita binatang. Binatang-binatang tersebut bertingkah laku seperti manusia. Di Indonesia, cerita-cerita binatang tersebut juga kita temui dalam berbagai versi, misalnya kancil yang cerdik, kancil dan buaya, kancil dan lembu, kancil dan harimau. Kemudian ada burung gagak dan serigala, burung bangau dengan katak, siput dan burung centawi, tupai dan puai, dan banyak yang versi lainnya. Binatang-binatang yang diceritakan itu seolah-olah ia seperti manusia yang dapat bercakap-cakap dengan yang lainnya. Tingkah laku mereka juga diibaratkan seperti halnya manusia, misalnya cerita tentang kancil dan anjing. Untuk yang keempat ada cerita Noodlehead. Disebut cerita Noodlehead karena merupakan bagian dari semua budaya rakyat. Cerita-cerita tersebut biasanya mengikuti pola-pola. Kelucuan dari cerita-cerita ini adalah omong kosongnya, kemustahilan, ketololan, atau kedunguan. Anak-anak senang meskipun ia mengetahui bahwa cerita-cerita itu mungkin tidak akan terjadi. Cerita-cerita Noodlehead yang banyak kita temui di Indonesia, misalnya Pak Kadok, Pak Pandir, Pak Belalang, Lebay Malang. Untuk yang kelima ada cerita keajaiban. Anak-anak menyebut cerita keajaiban sebagai cerita sihir dan cerita peri yang gaib. Sedikit sekali cerita-cerita tersebut yang mempunyai wali wanita. Secara tradisi, kita menganggap cerita peri melibatkan percintaan dan petualangan. Misalnya Cinderella, Putihnya Salju, dan Tiga Keinginan. Yang keenam ada cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita yang dibuat berdasarkan produk imajinasi seseorang seakan ada dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kenyataannya hanya dalam impian. Impian-impian dalam fantasi mengungkapkan wawasan baru dalam dunia kenyataan. Fantasi secara konsisten mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang universal yang melibatkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, kemanusiaan seseorang, arti hidup atau mati. Yang ketujuh ada cerita fiksi ilmu pengetahuan. Murid-murid sejak pendidikan dasar sudah selayaknya dibekali lebih banyak pengetahuan dan keterampilan sains agar ruang lingkup dunia anak sekolah dasar menjadi lebih luas. Cerita fiksi pengetahuan yang diberikan kepada anak-anak sangatlah penting sebagai alat penambah pengetahuan, di samping pelajaran-pelajaran yang mereka peroleh di sekolah maupun di rumah. Dengan demikian, kepada anak perlu disajikan cerita-cerita yang bagus tentang dirinya dan alam sekitar.
Yang kedelapan ada cerita sejarah. Cerita sejarah adalah cerita rekaan yang timbul di waktu masa lalu. Cerita sejarah pengarangnya berusaha untuk membawa para pembaca mundur ke puluhan tahun yang silam dan memasuki gaya hidup yang sangat berbeda dengan waktu sekarang. Contoh dalam cerita Bandung Lautan Api. Yang kesembilan ada cerita biografi. Nah, biografi ini hampir mirip dengan cerita sejarah, bahwa dalam biografi yang diceritakan adalah kejadian masa lampau, utamanya menceritakan keadaan atau perjalanan hidup seseorang, misalnya biografi Soekarno. Dan berikut saya memiliki salah satu contoh untuk cerita sejarah. Nah, di sini saya mempunyai cerita sejarah yaitu cerita singkat asal-usul Tasikmalaya. Nah, Tasikmalaya adalah kota bersejarah yang dijuluki sebagai Sang Mutiara dari Priangan Timur. Nama Tasikmalaya ada dalam administrasi Hindia Belanda pada tahun 1820. Kala itu, nama tersebut digunakan distrik Tasikmalaya. Di masa lampau, di wilayah Tasikmalaya ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Galunggung. Penguasa pertama adalah Batari Hyang. Kala itu ada ajaran yang dikenal dengan Sang Hyang Sisakanda Karesian. Ajaran tersebut menjadi ajaran resmi di masa Prabu Siliwangi yang bertahta di Pakuan. Kerajaan Galunggung bertahan hingga 6 kali pergantian raja yang semuanya masih keturunan Batari Hyang. Pada masa lalu, Tasikmalaya bernama Sukapura yang berada di bawah kekuasaan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Ada dua versi terkait asal-usul nama Tasikmalaya. Versi pertama, Tasikmalaya berasal dari dua kata bahasa Sunda, yakni kesik yang berarti pasir dan ngalayah yang berarti bertebaran. Sehingga secara garis besar, Tasikmalaya berarti pasir yang bertebaran. Versi ini terkait letusan Gunung Galunggung pada tahun 1822 yang berpengaruh besar pada Kabupaten Sukapura. Saat letusan terjadi, banyak pasir yang menyelimuti Sukapura sehingga daerah tersebut disebut Kesik Ngalayah yang kemudian dikenal dengan nama Tasikmalaya. Versi kedua menyebut Tasikmalaya berasal dari dua kata yakni Tasik dan Malaya. Tasik berarti laut, telaga atau air yang menggenangi wilayah, sedangkan Malaya berarti jajaran gunung-gunung. Sehingga Tasikmalaya dapat dimaknai dengan gunung yang banyak, laksana air laut. Disebutkan letusan gunung menyebabkan terbentuknya jurang-jurang yang terjal dan membentuk sebuah formasi sepatu kuda ke arah timur Gunung Galunggung. Konon ada 3.647 bukit-bukit kecil di kawasan tersebut yang memperkuat ciri khas geografis Tasikmalaya. Sayangnya, bukit-bukit kecil tersebut sudah tidak ada lagi karena pembangunan. Yang tertinggal hanyalah nama bukit di tengah kota Tasikmalaya. Dari cerita tersebut, banyak orang yang berpendapat jika nama Tasikmalaya ada setelah Gunung Galunggung meletus. Hal tersebut diperkuat dengan laporan Residen Priangan di tahun 1816 yang tidak menyebut nama Tasikmalaya sebagai sebuah distrik. Sementara itu, setelah masa Kerajaan Galunggung, ada periode kepemimpinan Sukakerta, cikal bakal Sukapura yang menjadi Tasikmalaya. Sukakerta berpusat di daerah Salopa, yakni daerah yang merdeka dari pengaruh kekuasaan manapun. Sukakerta merupakan salah satu daerah bawahan dari Kerajaan Sunda Pajajaran yang berpusat di Pakuan. Penguasa pertama Sukakerta adalah Sri Gading Anteg.
Tasikmalaya mencatat beberapa sejarah di masa penjajahan, salah satunya perjuangan melawan Jepang yang dipimpin oleh Kiai Haji Jainal Mustopa di Singaparna. Tasikmalaya juga mencatat sejarah penerbangan pertama dengan pesawat terbang yang menggunakan bendera merah putih dari Pangkalan Udara Ciberem. Penerbangan tersebut dilakukan oleh pilot Adi Sucipto dan Bashir Surya. Selain itu, Kongres pertama Koperasi Indonesia juga dilakukan di Tasikmalaya yang melahirkan Hari Koperasi pada 12 Juli, serta lahirnya konsep pertahanan keamanan rakyat semesta.